Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena setiap pagi Allah menyapa kami dengan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan melakukan kehendak Allah yang memuliakan nama Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya dalam hidup kami pada hari ini dan hari-hari ke depan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus memimpin kami semua dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita adalah Yesus Kristus, imam besar kita. Salah satu kesedihan yang menyayat hati dalam kehidupan seorang anak manusia adalah kesedihan karena orang-orang yang terdekat dengannya tidak dapat merasakan kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang dialami oleh pribadi tersebut. Kalau kita mau jujur, kita melihat bahwa ada banyak orang yang secara fisik terlihat baik-baik, namun secara mental, kejiwaan, dan kerohanian sedang tidak baik-baik. Mungkin ada orang tua yang saat ini menangis dalam kesusahan dan kesepiannya. Ada juga anak-anak yang merintih dan bergumul dalam kesesakan hatinya. Mereka berusaha tegar, tetapi kenyataan sebenarnya hati mereka lemah, rapuh, dan hancur. Ada banyak pergumulan lainnya yang bisa saja terjadi di rumah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, dengan rekan bisnis, atau bahkan di tempat pelayanan. Atas semua kenyataan yang terjadi, siapakah yang dapat mengerti hati orang-orang yang bergumul tersebut? Siapakah yang dapat merasakan kesedihan dan pergumulan batin mereka? Dan siapakah yang dapat menolong mengangkat mereka keluar dari kelemahan mereka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia tidak dapat memberikan pertolongan kepada saudara, bukan berarti hidup saudara akan berakhir. Firman Tuhan justru menguatkan saudara bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dialah imam besar agung yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata merasakan dalam Ibrani 4 ayat 15 adalah sympateo atau yang diterjemahkan dengan simpati. Kata ini menunjukkan tentang berbagai perasaan atau penderitaan dengan orang lain yang ditunjukkan dengan belas kasihan yang mengalir dari hati. Kata ini menyeratkan rasa empati dan pengertian yang mendalam, di mana seseorang tergerak oleh keadaan hidup orang lain dan menanggapinya dengan kebaikan dan perhatian.
Sedangkan kata kelemahan-kelemahan asthenia menunjukkan tentang keadaan manusia yang mengalami kelemahan fisik seperti sakit penyakit atau kekurangan kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Jadi apabila kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Imam Besar Agung kita, merasakan kelemahan-kelemahan kita, hal ini berarti bahwa Dia bersimpati dan berempati dengan keadaan hidup kita. Ia tahu bahwa kelemahan manusia adalah berada dalam perhambaan iblis. Karena itu dalam Ibrani 2 ayat 14 firman Tuhan mengatakan bahwa karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan juga dalam Ibrani 5 ayat 7-8, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan masih banyak lagi kesaksian firman Tuhan bahwa Dia Yesus dapat merasakan berbagai pergumulan hidup manusia. Alkitab menggunakan kata hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ketika ia melihat bahwa ada banyak umat Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran, tetapi mereka tidak terlayani dengan baik. Mereka adalah umat Tuhan seperti domba yang tidak memiliki gembala. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika ia menyembuhkan mereka yang menderita berbagai sakit penyakit dan berada dalam berbagai kelemahan yang terikat dengan roh-roh jahat. Dan ia menolong mereka, menyembuhkan mereka, melepaskan mereka dari kelemahan mereka, dan juga ia melepaskan mereka dari roh-roh jahat yang mengikat kehidupan mereka. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan, ia memberi makan 5.000 orang yang sudah 3 hari mengikuti dia. Karena belas kasihan juga, maka ia, Imam Besar Agung kita, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus Kristus Imam Besar Agung kita dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk meneladaninya. Dalam kelemahan dan cobaan hidup, kita belajar untuk taat kepada Allah seperti Kristus taat kepada Allah. Jangan membiarkan dirimu jatuh dalam dosa. Selain itu, dalam kelemahanmu, beranikanlah dirimu untuk menghadap tahta kasih karunia Allah dengan iman, sehingga oleh kasih karunia-Nya engkau mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudaraku, pendengar Blessing Morning yang terkasih, kiranya firman Tuhan membangkitkan hati dan imanmu, membakar rohmu untuk tidak menyerah dalam kelemahanmu, tetapi bangkitlah, berdirilah dalam iman, dan dengan kesungguhan hati masuklah ke dalam hadirat Allah. Dari Allah lah datang pertolongan bagimu, sebab Dia, Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Allahmu. Dia mengerti, Dia peduli, Dia tahu, dan Dia ikut merasakan beratnya pergumulanmu. Dengarlah suara panggilannya atas hidupmu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, yang menderita sakit, baik itu sakit ringan ataupun sakit berat, baik itu yang baru mengalami sakit atau yang telah mengalami sakit selama beberapa waktu lamanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan umat-Mu. Dan sebagaimana Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang dalam kelemahan Engkau taat dan setia kepada Bapa di surga, maka kami berdoa dan menguatkan saudara-saudara kami. Biarlah mereka juga menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dan tolonglah mereka supaya dalam kelemahan mereka, mereka tetap hidup benar di hadapan-Mu dan mereka tidak jatuh dalam dosa. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini mengalami kelemahan dalam hal yang lain. Mungkin itu berupa kekurangan dalam masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup, masalah biaya sekolah anak-anak, dan masalah tanggungan-tanggungan yang harus mereka penuhi. Namun karena situasi ekonomi hari-hari ini mereka mengalami kelemahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang dapat merasakan hati umat-umat-Mu ketika mereka ada dalam kekurangan, ketika mereka ada di dalam kelemahan, ketika mereka ada dalam kesulitan. Biarlah daripada Tuhan datang pertolongan bagi mereka. Engkau membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka, sehingga keluarga-keluarga yang mengalami kekurangan, kesulitan, mereka dapat menikmati berkat-berkat Allah yang Allah sediakan bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan mereka tidak mampu menguasai diri mereka sehingga mereka terjebak jatuh di dalam dosa, dalam pergaulan yang buruk, dalam hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan ampuni mereka dan kami rebut mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panggil mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bawa mereka kembali kepada Engkau. Dan kami berdoa, Tuhan ampuni dosa mereka. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu dinyatakan di dalam hati mereka yang membawa mereka kembali kepada Engkau. Kami memohon kepada Allah, kami menaikkan pengharapan kami kepada Allah. Dan biarlah kasih karunia Allah dinyatakan kepada mereka yang berdosa, supaya mereka dibawa kembali kepada Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan kami percaya bahwa daripada Allah datang pertolongan bagi setiap orang percaya, bagi mereka dalam berbagai keadaan mereka, daripada Engkau datang pertolongan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kami. Kami bersyukur kepada Engkau dan biarlah Roh-Mu terus menguatkan kami. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus mengalir berlimpah-limpah dalam hidupmu, menguatkan engkau, menopang engkau, memenuhi kehidupanmu pada hari ini, dalam semua aktivitasmu, dan hari-hari ke depan, dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan mengalir atasmu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Sampai berjumpa dalam renungan Blessing Morning pada hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.